Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faira Ainunisa. Saya mahasiswi STI STMB Bandung Business School. Di sini akan memaparkan materi pendidikan agama Islam 3, yaitu Al-Manawi min Ma'rifatullah, yaitu penghalang-penghalang mengenal Allah. Penghalang-penghalang mengenal Allah dibagi menjadi dua. Yang pertama ada maradus syahwat, dan yang kedua ada maradu asyubhah. Maradus syahwat dibagi menjadi 5. Yang pertama ada al-fisku atau kefasikan. Fasik adalah orang yang melanggar perintah dan larangan Allah. Mereka bergelimang dengan kemaksiatan serta senantiasa membuat kerusakan di bumi. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun membiarkan mereka bergelimang dalam kesesatan. Seperti dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 19 yang artinya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Yang kedua ada al-kibru atau kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah, seperti yang terdapat dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 35 yang artinya, yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Amat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Yang ketiga ada az-zulmu atau kezoliman. Allah berfirman dalam Quran surat As-Sajdah ayat 22 yang artinya, dan siapakah yang lebih zolim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya. Sungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Yang keempat ada al-kizbu atau kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah. Hal ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik sebagaimana dibuat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 9-10 yang artinya, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Yang kelima ada kasrotul ma'asyi, artinya banyak melakukan perbuatan maksiat. Allah berfirman dalam Quran surat Mutaffifin ayat 14 yang artinya, sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Sekarang penghalang-penghalang mengenal Allah. Yang kedua ada maradu asyubhah. Maradu asyubhah itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada al-jahlu atau kejahilan atau kebodohan. Kejahilan atau kebodohannya itu tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah, ayat kauliyah maupun kauniyah. Inilah yang menyebabkan manusia tidak dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan dicela dalam Quran surat Al-An'am ayat 39 yang artinya, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah pekak, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Yang kedua ada al-irtiyab atau keraguan-raguan. Hal ini disebabkan kurangnya ilmu dan ma'rifah atau pemahaman, atau bisa juga muncul karena kebodohan. Yang ketiga ada al-inhiraf atau penyimpangan. Manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntutannya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal pikirannya, maka pada saat itulah hatinya keras membeku. Yang terakhir ada al-ghafiyah atau kelalaian. Lalai juga merupakan salah satu penghalang dalam mengenal Allah, seperti yang terdapat dalam Quran surat
Ar-Rum ayat 7 yang artinya mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.